Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang hadir pada kegiatan hari ini, yaitu dalam acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 tentang budaya positif. Di depan ini adalah 4 orang calon CGP angkatan 11 yang akan menampilkan diseminasi untuk hari ini. Akan kami perkenalkan. Yang pertama, Ibu Mas Nuja. Ibu Mas Nuja ini nanti akan memaparkan tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua, Bapak Tomo SPD. Bapak Tomo SPD ini nanti akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol guru. Setelah itu dilanjutkan nanti oleh Bapak Jerman Johari SE tentang teori motivasi dan hukuman serta kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, yaitu Ibu Putri Nova RSPD yang akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Demikian 4 calon guru penggerak ini nanti yang akan menyampaikan diseminasinya kepada kita semuanya. Dan kami harapkan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini bisa mengikuti dengan baik sampai acara selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu nanti akan disampaikan beberapa agenda kegiatan ini. Yang pertama, pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Mas Nuja SH. Beliau akan menyampaikan tentang disiplin positif. Nah, untuk itu kita semuanya mendengarkan dengan baik apa yang beliau sampaikan. Dan nantinya bila mana ada tanggapan atau pertanyaan bisa disampaikan kepada beliau. Pada yang terhormat Ibu Mas Nuja SH, monggo untuk bisa memperkenalkan. Terima kasih kepada Bapak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam bahagia bagi guru SMPN Negeri 31 Surabaya. Yang terhormat kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Setio, dan Ibu Wakah, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas, Ibu Ade. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SMP 31 Surabaya, dan yang terhormat kepada kakak-kakak KKN dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya sampaikan terima kasih banyak atas kesediaannya dan waktu untuk mengikuti kegiatan kami, yakni diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Kami di sini adalah CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 31 Surabaya, Kota Surabaya. Kami berempat, CGP Angkatan 11 ini kami berempat. Yang pertama, rekan saya, yakni Bapak Jerman Johari, Sarjana Ekonomi.
Yang kedua, saya sendiri, yakni Ibu Masuda Sarjana Hukum. Rekan saya yang ketiga adalah Ibu Putri Nova R. Sarjana Pendidikan. Dan rekan saya yang keempat adalah Bapak Tomo Sarjana Pendidikan. Begitulah perkenalan kami, CGP Angkatan 11 dari SMPN 31 Surabaya. Di sini saya mohon izin akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah, di mana budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantoro, yakni di sini pembelajaran berpihak pada murid. Dalam budaya positif di sini terdiri dari yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, 5 posisi kontrol. Yang ketiga, teori motivasi dan hukuman. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah tentang disiplin positif. Sebagai seorang guru, kita peran dalam di sekolah adalah peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru dan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam disiplin positif di sini, pengertian disiplin positif adalah suatu kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan dengan penuh tanggung jawab tanpa dikontrol oleh orang lain. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dalam penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Dan di sini di SMPN 31 Surabaya sudah menerapkan disiplin positif. Jadi anak-anak pada waktu sebelum pembelajaran, anak-anak sudah dibiasakan mulai datang, itu sudah disambut oleh Bapak Ibu Guru dengan pembiasaan, dengan salam dan sapa. Kemudian cuci tangan. Lalu setelah mereka masuk dalam kelas sama guru-guru mereka, yang pertama berdoa. Sebelum pembelajaran kita diawali berdoa yang dipimpin oleh siswa. Dan di sini juga dibiasakan ada tepuk karakter, PPK. Bagaimana tepuk karakter tersebut? Tepuk PPK, religius, nasional, mandiri, gotong royong, integritas. Setelah itu
mereka akan menyapa. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, 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 oke. Tuh. Dan sekarang di SMP 31 SMPN Negeri 31 Surabaya, di sini sekolah kami adalah sekolah ramah anak. Di sini ada namanya Salam SRA. Bagaimana salam SRA tersebut? Adalah salam SRA. Murid senang, guru tenang, orang tua bahagia. Itu pembiasaan yang kita terapkan pada anak-anak kita. Setelah itu, sebagai saya, guru mapel PKN, sebelum duduk, anak-anak saya ajak membaca Pancasila. Karena Pancasila itu adalah hukumnya wajib, karena dasar negara. Anak-anak saya ajak membaca Pancasila. Setelah membaca Pancasila, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Setelah duduk, kemudian anak-anak sebelum biar dia fokus, maka anak-anak saya ajak tepuk fokus. Bagaimana tepuk fokus? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengerti, fokus. Jadi, saya mengutarakan kepada anak-anak melihat, mendengar, mengerti, mengikuti pelajaran PKN. Setelah itu anak-anak saya presensi, saya mengabsen anak-anak. Kemudian setelah itu di sini disiplin positif. Kita kembali lagi ke disiplin positif. Disiplin positif, cara penerapan disiplin positif mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, tanpa ada paksaan dari guru atau orang lain. Dalam disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan segala tindakannya. Murid dapat memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Dalam disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan. Dalam nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam nilai kebajikan ini berdasarkan dari profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, berkebinekaan global. Yang terakhir, bergotong royong. Dalam keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Di sini keyakinan kelas ini bisa dibuat oleh wali kelas dan bisa dibuat oleh guru mapel. Jadi dua kesepakatan. Yang pertama kesepakatan kelas, yang kedua kesepakatan guru mapel pelajaran. Kapan dibuatnya? Di sini dibuatnya pada waktu pembelajaran tahun ajaran baru. Bulan Juli. Di sini dibuat sebelum berlanjut pada materi bab pertama, kita membuat kesepakatan dulu dengan
siswa-siswa kita atau murid-murid kita. Jadi kita mengajak kepada murid-murid kita untuk membuat kesepakatan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita membagikan kertas, ya, kertas kepada semua siswa, ya, kepada semua siswa seperti contohnya ini, ya, kepada semua siswa untuk menuliskan keinginan mereka, karena keyakinan atau kesepakatan kelas ini adalah suatu peraturan, ya. Kesepakatan atau keyakinan kelas ini adalah peraturan, baik peraturan sekolah atau peraturan kelas ini dinamakan keyakinan atau kesepakatan. Setelah itu anak-anak diberikan untuk menuliskan keyakinan mereka atau keinginan mereka agar pembelajaran menjadi kondusif dan nyaman dan efektif. Bukan peraturan itu atau kesepakatan itu dibuat oleh Bapak Ibu guru. Beda dengan pembelajaran yang zaman dahulu, zamannya saya, pendidikan zaman dulu, itu pendidikan yang berpihak pada guru. Apa-apa guru, ketentuan guru. Murid hanya diam dan takut. Tapi sekarang, dalam era yang merdeka global, era kemajuan, ya, apa yang dicanangkan oleh filosofis Ki Hajar Dewantoro berpihak pada murid, atau kita sekarang adalah kurikulum merdeka, bahwasanya segala sesuatu apapun kegiatan itu berpihak sama murid. Dalam kebebasan ini tidak hanya kita serta-merta dibebaskan begitu saja. Merdeka itu bebas, sebebas-bebasnya tidak. Mereka bebas untuk menentukan, tapi kita sebagai seorang pendidik itu harus selalu sebagai kontrol atau sebagai pengawas. Harus selalu mengawasi. Tidak harus kita melepas begitu saja anak-anak kita, tapi tetap diawasi. Nah, itu yang dimaksud merdeka belajar itu gitu. Ya, dalam keyakinan sekelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kalau anak-anak sudah menerapkan, sudah membuat seperti gini, terjadinya kesepakatan, sudah deal-dealan atau sudah sepakat antara saya, guru, dan murid, ya, kita sebagai guru dan murid sudah sepakat tentang keyakinan kelas tersebut, maka mereka tahu, mereka yang membuat, mereka yang harus melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, barulah ada konsekuensinya. Itu. Nah, ini kesepakatan, jadi anak itu membuat peraturan diri sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Demikian pemaparan dari saya tentang materi disiplin positif. Barangkali ada kekurangan, ada penambahan, atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru atau kakak-kakak mahasiswa yang mau bertanya, dipersilakan. Dari pemaparan ini ada umpan balik dari Bapak Ibu guru dan kakak-kakak mahasiswa. Ya, ada? Ya Kak, silakan Kak. Terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada mengenai kesepakatan antara guru dan murid. Nah, terus bagaimana cara mengatasi murid yang tidak melaksanakan kesepakatan tersebut yang telah ditentukan atau yang telah disepakati sebelumnya? Terima kasih. Terima kasih. Kakak namanya siapa ya? Tadi nama
Dan dari prodi apa? Dari mahasiswa dari Universitas Trunojoyo. Terima kasih kakak. Terima kasih. Sebelumnya izin perkenalan. Nama saya Intan Safiatur Aini, biasa dipanggil Intan. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih kakak Intan ya. Terima kasih kakak Intan. Di sini setelah murid-murid kita membuat kesepakatan dan apabila mereka tidak melaksanakan kesepakatan mereka sendiri, maka mereka akan dikenakan atau dia akan melakukan konsekuensinya dia sendiri. Di sini nanti akan dijelaskan oleh teman saya tentang segitiga restitusi itu hanya garis besar saja. Segitiga restitusi itu adalah penyelesaian suatu masalah tanpa ada hukuman dengan pertimbangan atau penyadaran kepada si murid tersebut. Jadi murid tersebut tidak ada ketakutan atau apapun, tapi dia akan sadar dengan sendirinya. Sebut kakak. Apa sudah sudah terposkan? Ada lagi? Kalau tidak ada, ya, di akhir pemaparan saya akan mengajak Bapak Ibu guru dan kakak-kakak Universitas dari Trunojoyo, kita akan penyegaran, ya. Biar apa di siang hari ini kelihatannya kok ngantuk semua ya, kok tegang semua ya. Ya, kita akan ice breaking ya. Bisa berdiri semua agar urat-urat kita akan kembali segar semua. Ayo ikuti saya. Lutut digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, putaran. Tangan diputar-putar, ganglah bahu. Tangan diputar-putar, ganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Dan diputar-putar, berputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Dan diputar-putar, putar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar-putar,
diputar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Udah, terima kasih. Nah, hidup tanpa kekasih sangatlah sepi. Sekian dulu, terima kasih. Demikian penampilan dari Ibu Masuda yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Masuda. Untuk penampilan berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Komo SED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan tentang posisi kontrol seorang guru, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga materi yang akan saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Hari ini akan saya memaparkan tentang posisi kontrol seorang guru, yang mana adalah seorang guru itu sebagai penghukum. Yang pertama sebagai penghukum, sedangkan yang kedua adalah membuat merasa bersalah, sedangkan yang ketiga menjadi seorang teman, pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau jalan keluar atas permasalahan sendiri. Yang kedua, posisi sebagai manajer adalah mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Di sini ada posisi kontrol seorang guru, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan identitas berhasil sukses. Ada juga menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Selanjutnya adalah menghargai diri sendiri. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, yaitu guru berbuat seperti contoh menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Seperti contoh, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sedangkan hasil adalah memberontak, menyalahi orang lain, dan cenderung berbohong. Kaitan dengan dunia yang berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Sedangkan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid adalah mengulangi kesalahannya. Seperti lagu, aku masih seperti yang dulu. Jadi selalu mengulangi kesalahannya. Sedangkan membuat orang merasa bersalah, guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Sedangkan untuk guru, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Sedangkan hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Selanjutnya adalah dampak pada murid adalah merasa rendah diri. Sedangkan sebagai teman, guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu.
Sedangkan hasilnya adalah siswa melakukan ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya berpikir Bapak, Ibu, teman saya ternyata begitu. Sedangkan pada murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Sebagai pemantau, posisi kontrol guru sebagai pemantau yang pertama guru berbuat, menghitung, dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Sedangkan hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Sedangkan kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia yang berkualitas. Sedangkan murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sedangkan pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan kontrol sebagai manajer adalah guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sedangkan hasil adalah menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Sedangkan dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Demikian dari pemaparan saya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau dari mahasiswi KKN tentang restitusi atau keyakinan kelas. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan, mohon maaf mungkin ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan dari Bapak Tomo SPD yang menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Tekan untuk Bapak Tomo. Untuk penampilan selanjutnya, definisi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Jerman Johani SE tentang teori motivasi perilaku manusia. Baiklah, Bapak sekalian, para mahasiswa yang hadir pada hari ini, mari kita saksikan, mari kita dengarkan definisi dari Bapak Jerman Johani. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak Ibu Guru yang hadir di siang hari ini. Izinkan kami memperkenalkan dulu. Nama saya Jerman Jahuri, mapel yang saya ampuh, mapel prakarya dari SMP Negeri 31 Surabaya. Kegiatan ini adalah suatu kegiatan inti di acara di JPB Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan sama narsum yang pertama. Sekarang kami menyampaikan tentang teori motivasi perilaku manusia. Di depan ini Bapak Ibu sudah ditampilkan kelihatan yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari kedua ini masuk ke lingkup motivasi eksternal. Sedangkan kalau untuk motivasi eksternal, yaitu isinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan budaya positif. Next.
Nah, ini sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, yaitu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Yang pasti kami termasuk semua Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 31 pastinya datang tepat waktu. Seperti di tempat kita ini pukul 6:30 kurang kita sudah ada di SMP Negeri 31 dengan kebiasaan senyum, sapa, salim, dan salam. Selanjutnya mengenai hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, ini ada suatu pertanyaan di sini. Ibu Anas, guru di kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi atau mengapa? Nah, dari contoh suatu kejadian yang dicontohkan sama Bu Anas di sini memiliki suatu dua, yaitu teori Bapak Ibu. Yang pertama berdasarkan teori motivasi apa? Motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas. Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Insya Allah di SMP Negeri 31 yang saya alami Bapak Ibu, tidak ada di tempat kita ini anak-anak sudah baik dan sudah patuh sesuai yang kita lakukan.
Jadi ketika waktu bel masuk, ya waktu masuk. Pembiasaan kita sebelum dimulai pembelajaran ada yang namanya kan seperti membaca surat-surat sesuai dengan jadwal pembiasaan. Next. Nah, ini ada pepatah mengatakan Ibu Alfi mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Next. Oke. Di sini saya mau menjelaskan tentang yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 4 dan 5 ada di tengah Bapak Ibu, yaitu penugasan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan di dalamnya yaitu tujuannya bertahan hidup. Next. Nah, ini kasih sayang yaitu artinya eksis. Di sini ingin disukai, diterima, akrab dengan orang tuanya, lalu belajar karena suka pada gurunya, lalu teman sebenarnya sangat penting dan suka bekerja dalam kelompok. Di bawahnya mengenai penguasaan, bisa, mampu, misteri. Nah, ini ingin menjadi pemimpin, mengamati sebelum mencoba hal baru, merasa kecewa bila melakukan kesalahan, lalu sangat rapi dan sistematik. Yang terakhir ingin mencapai yang terbaik. Dari kasih sayang dan penguasaan ini intinya ada yang di dalamnya kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, kesenangan atau fun yang isinya ingin menikmati apa yang dilakukan, lalu konsentrasi tinggi yang mengerjakan hal yang disenangi, lalu suka permainan atau kolektor, lalu suka bergurau atau melucu, lalu menggemaskan bahkan saat bertingkah laku buruk. Di bawahnya kebebasan atau freedom, yaitu isinya menginginkan pilihan, perlu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi ini juga termasuk Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di sini Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Insya Allah nanti akan saya putarkan video saya Bapak Ibu, mulai dari pertanyaan Bu Ani termasuk mengenai siswa terlambat, nanti akan saya putarkan yang sudah saya lakukan. Selanjutnya ini Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yaitu yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal, maka makan siang kebutuhannya adalah bertahan hidup artinya. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Lalu selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama,
kebutuhannya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Bapak Ibu, saya mau memperlihatkan dulu apa yang saya lakukan tentang disiplin positif, terutama mengenai siswa yaitu terlambat, khususnya ketika mau masuk di gerbang sekolah, dan juga ada siswa yang di dalam kelas itu seringnya tidur terus. Nah, ini yang perlu kita bukan diwaspadai, perlu kita ketahui, yaitu kita harus memvalidasi kenapa peserta didik sering terlambat anak ini dan kenapa di dalam kelas sering tidur. Nah, ini Bapak Ibu kebetulan sudah saya unggah di platform Merdeka Mengajar apa yang saya lakukan Bapak Ibu. Sambil saya menjelaskan sedikit Bapak Ibu mengenai video yang saya putar, ya. Tadi saya mengikuti langkah-langkah khususnya di materi awal itu. Jadi kita ini ketika ada peserta didik terlambat atau katakanlah peserta didik itu ada masalah atau bermasalah, intinya kita ini kan cara penanganan kita itu betul-betul dianjurkan jangan sampai peserta didik merasa ketakutan. Nantinya data yang ada di peserta didik tidak akan loss atau diterima berbicaranya satu takut berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu faktor keterlambatnya mungkin peserta didik rumahnya 1 sampai 2 atau 3 kilo. Atau sebaliknya peserta didik ini tinggal dengan orang tua, maksudnya itu sama keluarga kayak nenek sama kakek, tidak sama ibu atau ayah. Nah, dari yang kami lakukan intinya nanti peserta didik mengakui Bapak Ibu seperti ini. Ini karena videonya agak panjang Bapak Ibu. Nah, ini dari tadi yang saya lakukan, anak ini kan sudah menyampaikan masalah atau kendala pada waktu keterlambatan. Ternyata anak ini terkendala dengan sepedanya itu rantainya lepas Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, kalau yang ini siswa yang sering tidur di kelas. Nah, ini ketika saya menerangkan ada siswa tidur saja. Kebetulan saya absen. Nah, tidur aja di dalam kelas ini. Akhirnya saya datain Bapak Ibu. Tapi dengan cara menegurnya kita dengan bahasa tubuh yang santai. Nah, ini saya menanyakan permasalahannya itu apa? Kenapa terlambat? Kenapa tertidur dalam kelas? Nah, ini Bapak Ibu. Ini anak tadi yang terlambat. Dari kelas 9C. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini panjang sekali videonya karena pertanyaan ada kurang lebih 13 yang saya tanyakan ke siswa. Nah, nanti dari yang saya tanyakan ke siswa yang sering tidur, jadi siswa tersebut sadar terutama mengenai tanggung jawab seorang siswa ketika peserta didik tadi ada di dalam kelas. Nah, ini tanggapan dari siswa Bapak Ibu. Nah, itu tadi video yang saya tampilkan tentang keterlambatan siswa, termasuk siswa tadi yang sering tertidur di dalam kelas.
Intinya kita menanyakan itu ya dengan hati kasih sayang Bapak Ibu. Jangan sampai peserta didik itu merasa tertekan ketika memang sudah jelas salah. Contohnya yang sering kita lihat kayak ada di SMP Negeri 31 seperti mungkin ada siswa yang sering tidak pernah masuk kelas, atau seperti buang sampah sembarangan, atau yang tidak berpakaian rapi dan macam-macam Bapak Ibu. Hanya di materi yang saya terangkan ini bagaimana caranya seorang guru ketika ada suatu masalah dengan rasa kasih sayang kita menanyakan itu Bapak Ibu. Dan akhir kata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang ada ini, untuk eksaminasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nova, Putri Nova, SPD. Pada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nova Rahmawati. Saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Saya CGP angkatan 11. Di sini saya akan mendefinisikan budaya positif dengan materi keyakinan kelas. Sebenarnya ini sudah tidak asing lagi. Setiap hari kita sudah melakukan keyakinan kelas di sekolah. Sebelumnya sedikit ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, kenapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu nanti ini dijawab ya. Yang bisa menjawab, monggo bisa acung tangan untuk menjawab pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Monggo, ada yang bisa menjawab pertanyaan 1 atau pertanyaan 2? Silakan acung tangan. Oh, Pak Tomo, silakan Pak Tomo. Untuk yang pertama keselamatan. Untuk keselamatan, oke. Selanjutnya yang kedua, Bu Mas Uda, monggo silakan. Untuk jawaban yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pendidik kita. Oke, yang pertama yaitu tepat sekali untuk keselamatan, dan yang kedua untuk kesehatan. Kenapa di sini ada peraturan? Kalau peraturan itu berarti kan sudah dibuat oleh satu pihak ya, tanpa ada kesepakatan dari kita semua. Jadi kalau peraturan itu dibuatnya hanya satu arah. Kalau seandainya kita sebagai seorang pendidik di sebuah sekolah, itu peraturan yang membuat hanya guru saja atau pihak sekolah, pihak yang berwenang di sekolah. Contohnya kepala sekolah, setelah itu waka, staf dan lain sebagainya. Kalau di dalam kelas pakai menggunakan peraturan, itu yang membuat peraturan hanya kita saja, hanya satu pihak, hanya gurunya. Contohnya, kamu dilarang keluar kelas pada saat pembelajaran saya. Contoh dilarang keluar kelas itu biasanya anak-anak itu kan kalau ke dalam kelas sudah mulai bosan, mereka mulai izin ke kamar mandi, mulai izin, Bu, mau dipanggil siapa dan sebagainya. Itu menandakan anak-anak sudah mulai bosan di dalam kelas. Dengan adanya peraturan itu karena satu arah, mereka bisa melanggar. Contohnya kalau peraturan sekolah rambutnya tidak disemir, nyatanya juga masih banyak ya rambutnya warna-warni gitu ya. Selanjutnya topik pertama, poin pertama yaitu keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal
yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Poin kedua, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Di sini kita bisa sedikit menyimpulkan kalau keyakinan yang kita buat bersama-sama atas dasar kesepakatan bersama itu kita lebih punya tanggung jawab untuk melaksanakan. Sedangkan kalau peraturan banyak sekali hal peraturan kan digunakan untuk dilanggar. Benar atau tidak seperti itu? Nah, jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas lebih efektif diterapkan kepada anak-anak dibanding dengan peraturan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu adalah kalimat-kalimat yang positif. Contohnya, biasanya kita memberikan anak-anak jangan buang sampah sembarangan. Ada yang bisa memberikan contoh positif bagaimana kalimat positifnya yang dilakukan pada keyakinan kelas. Kalimat positif, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, ya betul sekali. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak permanen selama 2 semester. Kita bisa meninjaunya kembali setiap bulan. Apakah itu efektif dilakukan di dalam kelas atau tidak efektif dilakukan di dalam kelas? Kalau efektif bisa dilanjutkan, kalau yang tidak efektif kita bisa buat keyakinan kelas kembali bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Selanjutnya, peraturan di sini ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Di sini keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, ini di sini ada salah satu contoh proses pembuatan kelas di kelas saya. Di sini saya yang pertama yaitu memberikan pemahaman dulu kepada anak-anak bagaimana keyakinan kelas itu. Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan itu seperti apa, kita beri pemahaman dulu. Karena tidak sedikit anak yang masih belum memahami apa itu keyakinan dan kesepakatan kelas. Setelah kita memberikan pemahaman, baru kita menyuruh mereka menuliskan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sesuai dengan hati nurani mereka di kertas sticky note. Nih, seperti ini. Setelah itu, setelah mereka menuliskan, saya dibantu oleh ketua kelas memilah dan juga menempelkan hasil dari kertas-kertas sticky note yang berisi curahan hati mereka. Setelah dipilah dan dicari kalimat-kalimat yang tidak sesuai, contohnya tadi ya, dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan kalimatnya masih negatif, diubah menjadi kalimat positif. Setelah diubah menjadi kalimat positif, ini
baru kita rinci kembali keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Setelah ditulis rinci seperti ini dan seluruh kelas, seluruh warga kelas itu setuju dengan hasilnya, semua warga kelas wajib tanda tangan persetujuan. Wajib tanda tangan persetujuan. Jadi kalau sewaktu-waktu mereka melanggar atau mereka tidak melaksanakan keyakinan kelasnya ini dengan baik, mereka diberikan konsekuensi. Konsekuensinya juga seperti itu. Kita buat konsekuensinya bersama-sama, tidak semata-mata guru yang menentukan. Contohnya, kalau kamu melanggar kesepakatan kelas, konsekuensinya kamu harus lari 10 lapangan, tidak seperti itu. Kita membuat konsekuensi bersama-sama. Dan pada kelas ini konsekuensinya adalah kalau ada temannya yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat, mereka akan maju ke depan menyanyikan lagu-lagu nasional. Masing-masing anak satu, itu konsekuensi yang sudah mereka buat. Dengan seperti itu, mereka lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka tuliskan atau mereka curahkan di kertas sticky note. Nah, ini adalah video, contoh video pada saat saya pembuatan keyakinan kelas sampai dengan persetujuan, sampai dengan tanda tangan, sampai dengan dibuatnya konsekuensi pada saat anak-anak melanggar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mau ke Pak. Untuk peraturan kelas dan kesepakatan kelas ya, apa yang membedakan antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas? Apakah peraturan kelas itu selalu jelek dibandingkan dengan kesepakatan kelas? Kadang-kadang anak itu dengan peraturan kelas itu lebih disiplin ya. Walaupun dia terpaksa, karena untuk peraturan kelas itu kan anak mau tidak mau dipaksa dengan peraturannya. Tapi kalau kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa gitu. Jadi apakah peraturan kelas itu bisa disandingkan dengan kesepakatan kelas untuk dikolaborasikan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ajis. Kalau menurut saya, peraturan kelas itu kan tadi hanya satu pihak saja Ya. yang membuat tanpa disepakati anak-anak, dan kadang anak-anak itu berundang. Kok ngono sih peraturannya, padahal aku lo nggak senang. Nah, itu kan Pak. Mungkin kita bisa sandingkan dengan kesepakatan kelas. Kalau kita bisa lebih luas dalam menggunakan bahasa di peraturan kelasnya, Biasanya peraturan kelas itu kan sebenarnya tujuannya sama-sama menertibkan anak. Cuma kalau peraturan kelas itu kan bahasanya lebih ketegas ya Pak ya, lebih ketegas. Tetapi kalau keyakinan kelas itu bahasanya lebih luas dan bisa diterima anak-anak. Gitu. Kalau keyakinan kelas itu kan kita tidak ikut cawe-cawe untuk membuat semua dari anak dan untuk anak. Kita hanya memfasilitasi mereka untuk belajar bertanggung jawab. Seperti itu. Gimana Pak Cis? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Materi terakhir, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengetahui dampak dari kesalahan yang dilakukan, serta membantu murid menemukan solusinya. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah itu baru menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu cara menanyakan pada validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kamu
sepakati kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dan menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Nah, di sini ada praktek baik penerapan segitiga restitusi. Ini pada saat saya di kelas menanyakan dan memanggil siswa yang bermasalah. Ini adalah salah satunya, namanya Rehan. Dia ketahuan membolos karena mengikuti teman-temannya yang bosan di kelas. Besoknya dia membolos selama 2 hari di dalam kelas. Terus di sini ada Rizkia. Rizkia itu pada jam pertama dia selalu tertidur karena dia selalu tidur larut malam. Tidak usah saya tampilkan ya, karena hampir sama dengan prosesnya hampir sama seperti punyanya Pak Jerman tadi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita refleksi ya Bapak Ibu ya. Refleksi bersama-sama, nanti monggo bisa acung tangan untuk menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu perasaan saya saat ini adalah setelah mengikuti desiminasi ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pak Irul, pakai mic biar kedengaran suaranya menggelegar. Monggo Pak Irul. Perasaan saya saat ini adalah bahagia. Oh bahagia. Terus bagaimana Pak? Karena mendapatkan materi yang sangat luar biasa yang bermanfaat. Ya, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua. Setelah mengikuti desiminasi hari ini, saya jadi paham bahwa guru BK ini, Pak Rizky. Oke. Setelah mengikuti desiminasi hari ini, Iya. saya jadi paham bahwa lebih baik menerapkan restitusi konsekuensi daripada hukuman. Baik. Kalau biasanya di Pak Rizky, kalau ada anak yang bermasalah terus menghampiri kita, ekspresi kita kan begini, kon maneh. Benar apa tidak seperti itu Pak Rizky? Ye, terkadang iya tapi kebanyakan iya. Iya toh? Ye, benar nggak? Enggak. Oh, kalau nggak gitu, kon maneh. Lapo selele, ya kan? Kadang-kadang dengan restitusi atau segitiga restitusi, kita diminta untuk merangkul anak-anak yang bermasalah tersebut. Oke. Bisa dipahami? Bisa Bisa. dipahami. Oke, terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya, target saya selanjutnya adalah apa? Hasil dari keyakinan tersebut. Menerapkan dari hasil keyakinan kelas, berarti termasuk itu tadi ya Pak ya, konsekuensi hukuman. Biasanya Pak Tomu di bidang apa? Apanya? Olahraga. Biasanya kalau olahraga ada anak yang bersalah, itu kan rata-rata disuruh Berlari. kalau dengan adanya keyakinan kelas lebih diperhalus ya Pak. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, Bu Mas sudah, silakan. Untuk target kemungkinan adanya restitusi itu peningkatan perilaku positif yang sangat meningkat dan perilaku yang negatif mulai menurun. Terima kasih. Karena kalau menurut saya anak-anak kalau semakin kita tekan itu mereka semakin memberontak. Tetapi kalau mereka semakin kita rangkul, mereka bisa melunak. Bisa dipahami ya? Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya di desiminasi
pembiasaan budaya positif di sekolah. Apabila ada salah-salah kata, saya dan narasumber yang lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan teman-teman yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan dipimpin oleh teman kalian, Haikal. Dimohon Haikal untuk maju ke depan. Mari teman-teman dan guru sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Teman-teman dimohon untuk berdiri. Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Tepuk PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, 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 oke. Salam SRA. Siswa senang, guru tenang, orang tua bahagia. Tepuk SRA. Hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, yes, yes. Dimohon untuk duduk kembali. Dapat fokus, melihat, mendengar, mengerti, fokus. Baiklah anak-anakku, sebelum materi kita lanjutkan, marilah kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Adakah yang tahu apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Apa nak? Anak yang hebat, peraturan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan keyakinan kelas ya, dari kesepakatan antara kalian dengan saya sebagai guru mapel PKN. Ya, Ibu akan membagikan kertas ya untuk kalian tulis. Nanti kalian tulis apapun keinginan kalian, kesepakatan kalian akan tempelkan di papan tulis ya, paham? Aksi pulpen, nulis pulpen. Silakan yang menulis yang sudah bisa ditempelkan di papan kelas. Dah, kalau sudah silakan untuk ditempelkan di papan tulis di depan.
Tidak boleh kotor. Harus diam. Tidak boleh melepas sepatu. Tidak boleh rame. Tidak boleh, harus bersih. Tidak boleh berkata kotor. Ini berbicara kotor. Bicara kotor. Ngobrol. Toleransi. Tidak boleh berbicara. Bersih. Bersih. Tidak boleh berbicara. Senam. Ya, selesai pekerjaan rumah. Tidak boleh mengobrol. Mengobrol. Dah. Berarti kita hitung ya, ada berapa poin? Sah. 13 poin ya. Berarti kita kalau umpama tidak melakukan dari kesepakatan kelas, berarti apa yang harus kalian lakukan? Konsekuensi dan bertanggung jawab ya. Konsekuensi. Yang pertama apabila tidak mengerjakan, apabila kelas kotor, membuang sampah sembarangan, berarti harus apa? Piket. Piket 3 hari. Yang kedua, apabila harus saling toleransi, berarti harus menghormati, saling menghormati. Yang ketiga, saat pelajaran tidak boleh tidur. Kalau tidur bagaimana? Cuci muka. Cuci muka. Yang keempat, tidak boleh melepas sepatu. Memakai sepatu. Memakai sepatu. Pesan yang kelima, tidak boleh mengganggu teman, saling menghormati tadi. Menghormati ya. Terusan ini cuci muka. Cuci muka. Terusan di sini apabila tidak boleh rame, berarti apa? Kepada umpama rame, melanggar berarti apa? Meminta maaf ya. Nomor 6, kalau umpama ada guru terusan tanpa izin, harus apa? Meminta maaf. Sama sekarang, tidak boleh berkata kotor, kasar. Membaca istighfar. Membaca istighfar 50 kali. Nomor 7, kalau ke kamar mandi harus izin kepada guru. Kalau umpama nggak izin, bagaimana? Meminta maaf. Sama. Terusan
dalam pembelajaran ada guru menerangkan terus ngomong sendiri, tidak melaksanakan kesepakatan apa? Menerangkan, ya, menerangkan ulang di depan kelas ya, kelas ya. Nomor 7, mengerjakan tugas rumah harus selesai. Berarti apa? Harus menyelesaikan menyelesaikan tugas dan tidak mengulangi lagi ya. Udah ya. Ada di sini ada 8 konsekuensi. Ada 8 konsekuensi. Nah, dari sini ada yang belum paham? Sudah paham ya? Berarti harus apa? Harus ditaati konsekuensinya. Nah, semoga kalian menjadi anak yang hebat, anak yang disiplin, ya, anak yang pintar dan berakhlakul karimah, bermoral yang baik. Sekian dulu dari Bu Masudah. Semoga ilmu yang kalian terima semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.